Kak Egi sama Alfa, otter peliharaannya, lagi main-main nih. Otan ikutan dong. Ada ular. Kak Egi, Alfa, ayo kabur. Oh no, terlambat. OMG, si Alfa bukannya takut, tapi justru berani lawan si ular. Wih, pertarungan berlangsung seru pemirsa. Kok Alfa nggak ada takut-takutnya ya? Alfa kan betina teman. Aksi kamu sungguh asem. Awesome sob. Nah lo, sekarang ularnya malah dimakan. Oh ya, di Indonesia masih banyak yang suka tertukar antara otter dan beaver teman. Otan maklum sih, sebabnya kan otter dan beaver sama-sama diterjemahkan jadi berang-berang. Padahal secara ilmiah ini tidak tepat. Dari segi fisik misalnya, beaver ialah hewan pengerat yang mirip tikus raksasa. Sementara otter ialah karnivora yang tubuhnya lebih menyerupai musang. Tempat tinggalnya pun berbeda. Beaver itu mampu membuat sendiri sarangnya dengan membangun bendungan dari ranting kayu. Tapi mereka tidak ditemukan di Indonesia. Sebaliknya, otter masih banyak dijumpai di tanah air. Tapi tak bisa membangun sendiri rumahnya dan hanya tinggal di lubang-lubang tanah di dekat sungai. Jadi, jangan sampai tertukar lagi ya teman. Tujuan otter hidup di lubang-lubang tanah dekat sungai adalah agar memudahkan mereka mencari ikan seperti ini teman. Kalian pasti sudah tahu kan kalau di habitat aslinya, otter adalah hewan yang hidup berkelompok sampai lebih dari 20 ekor. Di beberapa tempat, si otter nan imut ini dianggap hama loh teman. Ini karena kebiasaannya yang mencari tutut ataupun ikan di tambak-tambak. Sehingga bisa merugikan petani yang sawahnya rusak karena diinjak otter waktu mencari tutut. Ataupun pemilik tambak yang ikannya dimakan oleh si berang-berang. By the way, otter kini mulai dilirik sebagai hewan peliharaan loh. Tuh lihat, Kak Egi sama Alfa akrab banget kan? Sekarang capek jalan-jalan, waktunya makan. Ini dia makanan favoritnya, lele saus asam manis. Dalam sehari, otter cakar kecil bisa makan hingga 1 kilogram lele per hari loh. Si cakar kecil ini membutuhkan asupan makanan 20% dari berat tubuhnya. Jadi, kalau Alfa beratnya 5 kilogram, maka dia butuh 1 kilogram lele tiap harinya. Boros juga ya. Otter juga harus diajak berenang di sungai secara rutin loh teman. Wah, mereka lagi pada kumpul nih. Otan gabung dong guys. Air terjun ini berlokasi di Curug Pangeran yang terletak di kaki Gunung Salak Bogor. Asik ya tempatnya. Tempat ini menjadi favorit otter karena disinilah si otter bisa berenang sepuasnya. Uhuy. Tuh lihat, jago banget ya si otter ini menyelamnya. Maklum, otter kan hewan semi akuatik yang hidup di darat dan air.
Ketika berenang maupun menyelam, hewan yang dalam bahasa Sunda disebut juga sero ini akan menggunakan ekornya untuk mendayung pada kecepatan tinggi dan berbelok pada kecepatan rendah. Keren kan? Teman, mengajak otter berenang ini salah satu cara menjaga agar si otter nggak stres loh. Soalnya si otter ini kotorannya bau amisnya minta ampun. Dan dia bisa dengan gampang buang kotorannya ketika sedang stres. Wah, otan mah kalau lagi stres palingan tidur aja. Teman, masih ada sobat otter lainnya yang bisa jadi peliharaan kamu-kamu di rumah loh. Masih ingat sama si jagoan ini? Yap, dia adalah Sonic the Hedgehog, tokoh kartun dan video game asal Jepang yang diadaptasi dari Hedgehog alias landak mini. Kalau di filmnya, si Sonic bisa berputar dengan sangat cepat. Apakah kenyataannya si landak mini bisa begitu juga? Kalau ngelihat landak mini punya kakak Juli ini, Otan sangsi banget doi bisa selincah si Sonic. Lawang tubuhnya aja bulat begitu alias gendut. Salah nih, namanya harusnya landak jumbo bukan landak mini. Tapi justru karena bentuknya yang gemesin inilah Kak Juli jadi seneng banget punya peliharaan si landak mini. Soalnya merawat si lucunan imut ini juga mudah banget teman. Paling penting dalam memelihara landak mini adalah masing-masing hedgehog harus diberi kandang sendiri-sendiri ya teman. Soalnya dia kan hewan teritorial. By the way, itu durinya emang gak sakit ya dipegang-pegang begitu? Ya enggak dong, soalnya duri landak tersusun dari zat yang sama dengan zat pembentuk rambut, yaitu keratin. Durinya kaku namun sangat ringan dan tidak mudah patah. Ayo, coba tebak berapa jumlah duri hedgehog? Ternyata jumlahnya bisa mencapai 3.500 sampai 8.000 batang teman. Wah, banyak banget ya. Dengan perut sebesar ini, kira-kira makanannya apa aja ya? Ternyata cuma pakan instan dan ulat Hongkong. Itu apa yang warna-warni? Permen ya? Ternyata minyak ikan. Biar menambah daya tahan tubuh, minyak ikan ini dicampur ke dalam makanannya. Ayo kamu sini, jangan di dalam kandang terus. Ada makanan lezat nih ala Chef Julie. Untuk dessert alias makanan penutup, ada ulat Hongkong saus padang. Aduh, gimana gandut? Dessertnya aja makan ulat Hongkong. Habis makan ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bukan gosok gigi deng, tapi gosok duri. Kalau lagi begini, kamu kayak sikat yang di rumah itu ya, Ndak?